Hello, what's up guys? Berjumpa lagi dengan saya Putu dalam Telegram channel. Saat ini kita akan membahas HP jadul. HP jadul apa yang kita bahas saat ini? Di hadapan kita sudah ada Nokia. Nokia yang zaman dulu sangat high, atau bilang harganya mahal banget. Dulu sampai nggak bisa, cuman bisa lihat di iklannya doang. Ini adalah Nokia E7 series. Nokia E7 series ini kurang lebih dikeluarin antara tahun 2010. Nokia ini tuh uniknya dia sudah touchscreen ya. Dia sudah touchscreen dengan kapasitas memori internalnya itu ada 16 GB. Jadi HP yang tahun 2010 itu dengan memori internal 16 GB itu sudah sangat wow sekali. Dimana ukuran zaman dulu mungkin 64 MB, 128 MB, 256 MB, ini sudah 16 GB. Selain itu, selain touchscreen, dia itu sudah QWERTY keyboard. Dia juga ada QWERTY keyboardnya. Jadi sangat impresif untuk tahun 2010 itu QWERTY keyboard dengan touchscreen yang sangat apik sekali. Oke, kita lihat dari fisiknya dulu. Nokia E7 ini pada bagian depan ini terdapat kamera depan. Kemudian di sini ada untuk suaranya juga. Kemudian ini ada home button. Di sisi bagian kiri ini ada untuk on off-nya. Ada on off-nya. Kemudian di bagian kanan ini untuk suara. Jadi untuk volume. Dia mengatur volumenya itu cukup di agak sedikit blur ya. Untuk bisa untuk menaikkan cukup didorong ke atas atau dorong ke bawah. Kemudian di sini ada slot kartu SIM yang tidak bisa dipasangi memori ya. Jadi murni untuk kartu aja ini. Jadi ini untuk kartu aja. Kemudian di sisi ini ada untuk tombol kameranya. Kemudian sisi bagian sini tidak ada. Jadi di sini ada untuk gantungannya. Kalau zaman dulu tuh di sini untuk gantungin sangat digantungin, kemudian ditaruh di leher tuh. Udah kayak orang keren banget, HP-nya digantungin kayak bisa berasa pamer. HP-nya bagus banget ya. Kemudian sisi bagian atas ini sebentar. Ya, sisi bagian atas ini ada port micro USB. Jadi zaman 2010 itu udah micro USB. Kemudian di sini ada port HDMI. Di sini yang jadi kita mau lihat di TV apa cukup dicopin HDMI aja. Kemudian di sini ada tombol on off, sama di sini 3 mm audio jack. Kemudian untuk bagian belakangnya sendiri, maaf ya di sini saya skotlet karena di sini flashnya udah nggak bisa nyala. Jadi di sini ada flash, kemudian ada kamera dengan resolusinya itu 8 megapiksel. Udah wow sekali. 2010 itu 8 megapiksel. Paling dulu tahun 2010 tuh masih 2 megapiksel tuh udah luar biasa, atau mungkin 1,3 atau masih VGA. Untuk kamera depannya sendiri masih VGA ya. Kemudian kita bahas untuk keyboardnya di sini. Untuk keyboardnya sebentar ya. Untuk keyboardnya di sini sangat nyaman ya. Jadi untuk touchnya itu spasinya jadi memang pas sekali untuk ditanganin untuk ini. Untuk kita pencet-pencet sangat nyaman. Kemudian bahas lagi, Nokia E7 ini sudah operating sistemnya tuh Symbian ya. Symbian, tapi kita cek dulu Symbiannya OS-nya apa. Ya, dia itu masuknya sebentar, agak kurang jelas. Dia itu masuknya Nokia Bele Refresh, atau bisa dibilang Symbian dengan Nokia Bele Refresh. Oke. Selain itu touchscreen-nya itu di Nokia E7 ini saya akui dia luar biasa. Dia sama kayak menggunakan touchscreen di HP-HP yang zaman sekarang. Berbeda dengan Nokia zaman dulu yang bisa dibilang kayak seperti Nokia 5700 atau apa, yang touchscreen-nya itu enggak luas. Ini luas banget, luas seperti kayak kita itu. Kalau 5700 dia Nokia 5700 atau Nokia touchscreen lainnya, dia harus sedikit agak diberi penekanan, tapi ini enggak, ini luas, bisa luas sekali. Kemudian dia itu untuk kita cek lagi dari sektor kameranya.
Untuk kameranya sendiri dia bisa, jadi untuk kameranya sendiri, untuk videonya bukan ini, untuk kameranya sendiri, untuk foto ini dia bisa sampai ukuran resolusinya 8 megapiksel atau 6 megapiksel yang rasionya 16:9. Kemudian untuk videonya ini jadi sudah bisa pengambilan. Di sini ada stabilisasi videonya ya, jadi ada yang membuat videonya bisa lebih stabil. Sangat impresif, bagus sekali sih. Atau bisa dibilang ace ya, atau ace kalau nggak salah. Kemudian untuk kualitas videonya bisa definisi tinggi ya. Oke. Untuk kameranya sendiri ya, ini untuk kameranya, tampilannya juga cukup lumayan. Jadi sudah ada deteksi wajah juga ya, ada deteksi wajah, ada kotak timer otomatis, warna, semua ISO nya juga ada, untuk pengaturannya juga ada, jadi lengkap banget ini. Untuk di zoomnya juga gitu. Tapi untuk kamera depannya, resolusi untuk kamera depan itu ya VGA. Jadi kita lihat, di sini tidak ada, tapi ukurannya masih VGA. Oke. Gitu. Terus habis oke, jadi untuk lagunya sendiri, untuk suaranya jadi untuk HP ini suaranya sudah cukup lumayan ya, walaupun dia speakernya hanya ada satu, bisa kita dengar di sini. Ini sudah paling mentok ya. Jadi speakernya dia tuh ada di bagian belakang sini. Itu memang terasa nggak nyaman sih ketika kita taruh dari bawah sini. Tapi bisa kayak dengeran lebih nyaring kalau misalnya ditaruh di bawah, selama dia nggak ketutup. Kalau ketutup dia suaranya agak kecil. Tapi kalau misalnya seperti ini memang agak lebih besar. Memang lebih besar. Silahkan dengar dulu. Oke, itu untuk suaranya ya, sensor suaranya sendiri. Kemudian selain itu yang saya senang dari HP ini, walaupun sudah lama ya, itu memori internal dari HP ini sudah terbilang cukup sangat lumayan ya. Jadi HP ini itu bisa menampung sebanyak, lihat ini. Ini untuk memori tersisanya. Jadi dia ada dua, memori dari teleponnya sendiri dan memori masalnya. Memori dari HP-nya sendiri sini kurang lebih ada sekitar 300-an mega, dan untuk memori masalnya sendiri ada, kan dia ada 16 gigaan gitu. Jadi memang udah sangat nyaman banget buat untuk simpen lagu, musik, video, game. Nah, kemudian di sini kan ada WhatsApp ya. Kalau untuk sekarang WhatsApp dia udah nggak bisa lagi gitu. Coba kalau bisa, sini luar biasa. Yang saya senang dari HP ini lagi juga, dia itu bisa menggunakan untuk callingnya, dia bisa menggunakan ini. Jadi untuk touchscreennya dia bisa menggunakan ini, sekaligus juga untuk ngetik-ngetik SMS, WA dia bisa menggunakan ini. Ketika agar nggak seneng bisa juga pakai ini, di angka sini, termasuk huruf-hurufnya juga bisa di sini. Jadi sangat luar biasa nyamannya. Jadi begitu dihapus juga, ini juga bisa. Jadi dia bisa, memang kalau lagi bosen pengen langsung ini bisa, langsung touchscreen bisa. Kalau pengen lagi nyaman ya sambil QWERTY keyboard juga bisa. Itu yang buat saya nyaman dengan HP ini. Coba aja, saya senang dengan HP ini. Coba HP-HP zaman sekarang atau Android sekarang adopsinya seperti ini,
Mungkin orang-orang bagi saya yang kayak seneng nostalgia itu pasti akan membeli HP ini, HP-HP Android yang ibaratnya kalau HP ini bisa dibuat untuk Android, saya juga tertarik untuk membelinya. Oke, itu sekian video dari saya dari saya putus dari Telegram channel. Oh iya, kebetulan ini HP kan sudah mau saya jual nih. Jadi dari agan-agan dari teman-teman yang mau berminat dari HP ini, mau memakai HP ini, silahkan aja cek di link deskripsi, saya cantumkan di Tokopedia. Nggak mahal kok, ini murah. Jadi untuk lengkapannya cuman HP aja, untuk dicasnya juga bisa. Ketika dia dicas, di sini dia ada sensor ada lightning cahayanya. Kemudian juga HP ini kalau misalnya ada pemberitahuan dia akan nyala di sini home buttonnya atau menunya juga gitu. Kemudian minusnya lagi sih dari HP ini hanya saja di sini sudah nggak bisa untuk flash, sama di sini port USB-nya HDMI-nya sebenarnya udah lepas ini tutupnya. Jadi saya tutup lagi ini. Kalau dibuka dia nggak bisa nutup lagi, jadi harus ditutup gini aja begitu. Biasanya kan dilepas, kemudian di sini bisa dipasang lagi, ada kaitnya. Ini nggak bisa, gitu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye bye.